Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Andika Prasetya di Game Studio. Video ini merupakan video part ketiga dari materi sifat koligatif larutan, di mana pada video kali ini kita akan belajar mengenai sifat koligatif dari larutan elektrolit. So, siapkan dirimu and let's start. Oke, pada video part kedua, kita sudah belajar mengenai sifat koligatif dari larutan non-elektrolit. Dan pada video part ketiga kali ini, kita akan belajar mengenai sifat koligatif dari larutan elektrolit. Nah, di mana letak perbedaannya dan apa yang membuat sifat koligatif elektrolit berbeda dengan sifat koligatif dari larutan non-elektrolit. Kita langsung mulai saja pembahasan pada video part ketiga kali ini mengenai sifat koligatif dari larutan elektrolit. Oke, sepertinya sudah kita ketahui bahwa zat-zat elektrolit ketika dia dilarutkan dalam air ataupun dalam pelarut, maka zat tersebut akan terurai menjadi ion-ion penyusunnya. Nah, proses penguraian ini akan menyebabkan jumlah partikel pada larutan elektrolit akan semakin bertambah banyak. Nah, sehingga pada konsentrasi yang sama, sifat koligatif larutan elektrolit akan lebih besar dibandingkan dengan sifat koligatif dari larutan non-elektrolit. Ingat ya, pada konsentrasi yang sama. Kenapa? Karena pada senyawa elektrolit ada penambahan jumlah partikel yang diakibatkan oleh proses pengionan atau proses penguraian zat elektrolit menjadi ion-ion penyusunnya. Dan penambahan jumlah partikel zat elektrolit dalam larutan ini disebut sebagai faktor Van Hoff atau yang diberikan simbol sebagai I. Nah, untuk mencari nilai I, nah ini ya rumusnya. Nilai I dapat kita tentukan dengan menggunakan persamaan ini ya. I sama dengan 1 plus N-1 dikalikan dengan alfa. Nah, I adalah faktor Van Hoff-nya. N di sini bukan mol, melainkan adalah jumlah ion yang dihasilkan dari proses penguraian atau proses pengionan dari zat elektrolit. Nah, sedangkan alfa dia adalah derajat ionisasi ataupun derajat disosiasi dari si elektrolit tersebut. Nah, jika jumlah ion yang dihasilkan atau nilai N-nya ya, itu bernilai 2, maka disebut sebagai elektrolit biner. Kalau N-nya bernilai 3, maka disebut sebagai elektrolit tersier. Dan kalau N-nya 4, ini disebut sebagai elektrolit kuartener. Kenapa ini menjadi hal yang perlu kita perhatikan? Karena di beberapa soal koligatif, itu ada yang menyebutkan langsung elektrolit biner atau elektrolit kuartener tanpa menyebutkan senyawa kimianya gitu ya. Jadi nanti kalau ketemu soal seperti itu, kita sudah tahu bahwa oh, elektrolit kuartener berarti jumlah N-nya adalah 4. Oke, pada larutan elektrolit kuat, karena dia terurai sempurna ya, atau dia terion sempurna, maka nilai alfanya itu bernilai 1. Nah, sehingga nilai I-nya itu akan sama dengan nilai N-nya. Artinya, faktor Van Hoff-nya akan sama dengan jumlah ion yang dihasilkan. Nah, kalau elektrolit kuat, ini berasal dari asam kuat, basa kuat, dan garam yang berasal dari asam dan basa kuat. Kalau elektrolit lemah berasal dari asam lemak, basa lemah, dan garam yang berasal dari asam ataupun basa lemak. Tapi di soal koligatif kita tidak bisa berpatokan sepenuhnya ya dengan jenis elektrolit kuat ataupun elektrolit lemah, karena bisa jadi di soal koligatif pun walaupun dia elektrolit kuat, tapi di soalnya kondisi tidak terion sempurna. Ya, jadi kuncinya adalah kalau di soal ditanyakan atau diberikan data alfanya, maka langsung mencari nilai I dengan menggunakan rumus Van Hoff, yaitu yang 1 plus N-1 kalikan alfa. Kalau alfanya dikasih tahu di soal, ataupun ditanyakan di soal. Tetapi, kalau di soal tidak diberikan data tentang derajat ionisasinya, ataupun tidak ditanyakan mengenai derajat ionisasinya, maka kita anggap dia terion sempurna. Artinya nilai I-nya sama dengan N-nya, gitu ya. Karena ada beberapa kondisi, walaupun dia elektrolit kuat, tapi di soal koligatif, dia dianggap belum terion sempurna ya. Jadi alfanya tidak 100% atau tidak 1 nilainya. Oke, kita langsung masuk di sifat koligatif yang pertama, yaitu penurunan tekanan uap larutan atau delta P. Masih menggunakan hukum Raoult ya, jadi rumusnya masih sama dengan si koligatif non-elektrolit, yaitu kalau kita mau mencari ini berarti mencari tekanan uap larutannya ya, mencari P aksennya, itu rumusnya berarti XP dikalikan P0. Nah, untuk mencari delta P-nya, tinggal P0 dikurangi P aksen, atau bisa juga kita menggunakan rumus ini ya, XT dikalikan P0. Rumus delta P yang pertama kita gunakan kalau
P aksennya sudah ada dan P0-nya sudah ada. Tapi kalau P aksennya belum diketahui, maka kita harus menggunakan rumus yang ketiga ya untuk menentukan delta P-nya atau penurunan tekanan uap. Sama ya dengan larutan non-elektrolit. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah faktor Van Hoff yang melekat pada fraksi mol zat terlarut atau nilai XT ya. Dan fraksi mol zat pelarut atau XP yang dirumuskan sebagai berikut. Nah, jadi yang dia mengalami ionisasi itu kan zat pelarutnya ya. Sedangkan zat pelarutnya tidak mengalami ionisasi. Artinya, faktor Van Hoff hanya mempengaruhi si mol dari zat pelarutnya. Makanya untuk mencari XP, rumusnya menjadi seperti ini ya. Di penurunan tekanan uap. NP per NP ditambah NT dikalikan I. Jadi yang dikalikan dengan I hanyalah mol dari zat terlarutnya saja. Ya, karena yang terurai hanya si zat terlarutnya saja. Atau kalau kita mau mencari XT, maka rumusnya menjadi seperti ini. NT kalikan I per NP ditambah NT kalikan I. Ya, jadi yang terpengaruh hanya si mol zat pelarutnya saja. Sedangkan mol zat pelarutnya itu tidak terpengaruh. Gitu ya. Oke, ini rumusnya. Jadi yang berbeda hanyalah di rumus XP dan XT-nya saja. Ya, tinggal dikalikan I atau faktor Van Hoff pada mol zat pelarutnya. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal mengenai penurunan tekanan uap atau delta P dari larutan elektrolit. Oke, kita lihat di sini. Pada suhu T derajat Celcius, tekanan uap jenuh air bernilai 24 mmHg. Oke, tekanan uap jenuh air. Air itu kan sebagai pelarut ya. Berarti 24 mmHg di sini ini adalah nilai P0-nya ya. Tentukanlah penurunan tekanan uap. Oke. Penurunan tekanan uap berarti yang ditanyakan adalah delta P-nya. Oke. Delta P-nya berapa? Dari larutan garam dapur dengan kadar 10% massa pada suhu yang sama. Oke. Dia minta penurunan tekanan uap. Oke. Tadi kan ada dua rumus ya. Delta P itu bisa kita dapatkan dengan P0 dikurangi P aksen, atau bisa juga kita menggunakan delta P sama dengan XT dikalikan P0. Gini ya rumusnya ya. Ada dua rumus. Nah, rumus mana yang kita gunakan? Boleh menggunakan rumus yang pertama, ini boleh. Yang menggunakan rumus yang kedua, ini juga boleh. Namun, kalau kita menggunakan rumus yang pertama, otomatis kita harus mencari nilai P aksennya dulu. Maka akan ada dua langkah yang harus kalian lakukan. Mencari P aksennya dulu, baru mencari delta P-nya. Nah, tapi kalau kita menggunakan rumus yang kedua ini, maka kita hanya sekali langkah. Kita langsung mencari nilai delta P-nya. Berarti untuk mempermudah dan mempercepat proses penghitungan, kita gunakan rumus yang kedua saja ya. Karena P aksennya belum diketahui pada soal ini. Ya berarti nilai delta P rumusnya adalah XT dikalikan P0. P0-nya sudah ada. Mana tadi? Ini ya, 24 mmHg. Ini P0-nya. XT-nya belum ada. Maka kita harus cari terlebih dahulu. Nah, XT berarti rumusnya apa? NT dikalikan I per NP ditambah NT dikalikan I. Ya, karena ini merupakan garam dapur atau NaCl, di mana dia merupakan senyawa elektrolit, ya, karena dia senyawa garam. Nah, berarti kita harus mencari nilai I-nya terlebih dahulu. Nah, tadi mencari nilai I-nya gimana? Ya, I sama dengan 1 plus N-1 dikalikan alfa. Nah, berapa nilai alfanya? Ini yang tadi saya katakan, di soal tidak diberikan data mengenai derajat disosiasi ataupun derajat ionisasi dari si NaCl-nya. Berarti kita anggap nilai alfanya adalah 1. Gitu ya. Berarti nilai alfanya adalah 1. Karena di soal tidak diberikan data dan tidak ditanyakan mengenai derajat ionisasi. Nah, pertanyaannya adalah berapa nilai N-nya? Oke, nilai N dapat kita cari dengan proses pengionan senyawa elektrolitnya. Di situ kan elektrolitnya adalah NaCl. NaCl kalau kita ionkan, ini berarti menjadi Na plus ditambah Cl minus. Ada satu ion Na plus dan ada satu ion Cl min. Artinya total dihasilkan 2 ion dari proses penguraian NaCl. Berarti nilai N-nya itu sama dengan 2. Ya, karena dihasilkan 2 ion, maka nilai N-nya sama dengan 2. Kalau dari proses pengionannya dihasilkan 3 ion, berarti nilai N-nya sama dengan 3. Nanti ya di soal yang berikutnya kita akan lihat
N yang tidak lebih dari 2 gitu. Oke, ini kita tinggal masukkan saja. 1 ditambah 2 dikurangi 1, alfanya tadi kita anggap 1 ya, karena tidak ada data di soalnya. Berarti 1 ditambah 1 dikalikan 1, maka nilai I-nya berarti sama dengan 2. Oke, kita sudah punya nilai I-nya, masukkan ke sini. Ya, XP sama dengan NT kalikan I per NP ditambah NT kalikan I. Kita belum punya data NT dan NP-nya juga ya. Jadi kita harus cari juga nilai NP dan nilai NT. Di situ dibilang NaCl dengan kadar 10%. Oke, 10% larutan NaCl. Artinya, ini tersusun dari 10 gram zat pelarutnya, yaitu NaCl, dan sisanya adalah pelarut. Sisanya berarti 90% ya. Berarti ada 90 gram pelarut, atau berarti air sebagai pelarutnya. Berarti untuk mencari nilai NT, ini tinggal massa dibagi dengan mR. Nah, massa dari zat larutnya adalah 10 gram, berarti 10 dibagi mR NaCl-nya adalah 58,5. Oke, berarti kita punya nilai NT-nya adalah sebesar 0,171 mol. Oke, ini baru NT-nya. Nah, kita cari mol dari zat pelarutnya. Sama ya, berarti dengan menggunakan rumus massa dibagi dengan mR. Massa pelarutnya adalah 90 gram, berarti 90 per air. Air itu H2O ya, mR-nya selalu 18, berarti 90 per 18. Berarti kita punya mol dari zat pelarutnya itu adalah sebesar 5 mol. Oke, baru kita masukkan ke rumus ini ya. Berarti XT sama dengan NT-nya adalah 0,171 dikalikan I-nya tadi adalah 2. Berarti kita kalikan 2 dibagi dengan NP-nya 5 mol, berarti 5 ditambah NT kalikan I. Berarti ditambah 0,171 kalikan 2. Berarti kita punya XT-nya sama dengan 0,342 dibagi 5 plus 0,342. Berarti nilai XT-nya adalah sebesar 0,064 mol. Fraksi mol nggak ada satuannya ya. Oke, jadi kita punya fraksi molnya adalah 0,064. Udah, kita sudah punya nilai XT-nya, tinggal masuk ke sini. Berarti delta P sama dengan 0,064 dikalikan berapa P0-nya? 24 ya. Berarti kita kalikan dengan 24. Maka nilai delta P-nya itu adalah sebesar 1,536 mmHg. Oke, kita punya ya nilai delta P-nya. Ya, jadi ini step by step atau langkah-langkah untuk mengerjakan penurunan tekanan uap dari larutan elektrolit. Kita cari dulu nilai I-nya berapa ya dengan menggunakan rumus Van Hoff, dan jangan lupa N itu kita dapatkan dari proses pengionan si senyawa elektrolitnya. Untuk nilai alfa kalau di soal tidak diketahui dan tidak ditanyakan, anggap saja nilainya bernilai 1 ya. Dan kalau diketahuinya dalam bentuk kadar massa, berarti kalau kadarnya 10%, maka 10 gram dari zat pelarutnya, sisanya adalah pelarutnya. Oke, ini contoh soal yang pertama. Saya akan tampilkan beberapa contoh soal lagi mengenai penurunan tekanan uap dari larutan elektrolit. Nah, ini adalah contoh soal yang kedua. Sebanyak 8,5 gram NaCl dalam 125 gram air mempunyai derajat ionisasi 0,83. Nah, di sini ada derajat disosiasi atau derajat ionisasi, berarti nilai alfanya ini sama dengan 0,83. Oke, walaupun NaCl adalah elektrolit kuat, ketika di soal diberikan data alfanya adalah 0,83, maka yang kita gunakan adalah data pada soal. Karena berarti si senyawa ini dianggap belum terion sempurna untuk soal tersebut, gitu ya. Makanya patokannya adalah berapa nilai alfa di soal ya. Kalau nggak ada, baru kita anggap nilainya 1. Oke, jika tekanan uap air pada suhu tersebut adalah 20 mmHg, ini tekanan uap air ya, berarti ini adalah P0-nya. Tentukanlah penurunan tekanan uap dari larutan tersebut. Oke, dia minta penurunan tekanan uap larutan, penurunan lagi ya, berarti yang diminta adalah nilai delta P-nya. Oke, kalau di nomor 1 tadi kita menggunakan rumus langsung mencari delta P, mungkin di soal kedua ini saya akan mencari delta P-nya dengan menggunakan rumus yang ini ya, P0 dikurangi P Alsen, agar nanti kalian punya perbandingan.
mana yang lebih simple atau mana yang lebih mudah untuk dikerjakan antara menggunakan rumus langsung atau menggunakan rumus mencari P aksen terlebih dahulu gitu ya. Meskipun saya yakin lebih enak kita menggunakan rumus langsung, tapi nggak apa-apa. Ini kita cari dulu berarti nilai P aksennya. P aksen di sini berarti rumusnya apa? Ya kalau P aksen berarti rumusnya adalah XP dikalikan P0. Oke, XP dikalikan P0 berarti kita butuh nilai XP gitu ya. Untuk mencari nilai XP berarti NP per NP ditambah, karena ini NaCl, dia LT elektrolit, berarti NT dikalikan I. Gini ya, rumusnya. Berarti kita harus cari dulu NP-nya. Oke, berapa NP-nya? NP-nya itu mol pelarut ya, si air, berarti 125 gram, 125 dibagi 18. Maka kita punya mol dari airnya itu adalah sebesar 6,944 mol. Oke, ini NP-nya. Lalu untuk NT-nya, berarti kan si NaCl ya, masanya adalah 8,5, lalu Mr dari NaCl itu adalah 58,5. Oke, berarti kita punya mol dari zat terlarutnya atau si NaCl-nya itu adalah sebesar 0,145 mol. Oke, kita sudah punya NP, kita punya NT-nya, lalu kita cari nilai I-nya. I sama dengan 1 plus N-1 dikalikan alfa. Kita cari N-nya dari senyawa NaCl, jadi kalau terion menjadi Na plus ditambahkan Cl min. Ada satu ion Na plus dan satu ion Cl min, berarti total ada 2 ion yang dihasilkan, maka nilai N-nya itu sama dengan 2. Oke, masukkan ke sini. Berarti 1 ditambah 2 dikurangi 1 kali, nah alfanya kan tadi 0,83 ya. Berarti kita masukkan alfanya adalah 0,83. Berarti kita punya I-nya 1 plus 1 dikalikan 0,83, atau berarti nilai I-nya itu berarti 1,83. Oke, ini nilai I-nya. Berarti kita masukkan ke sini, maka nilai XP itu sama dengan 6,944 per 6,944 ditambah NT-nya adalah 0,145 dikalikan I-nya yaitu 1,83. Oke, berarti kita punya nilai XP-nya 6,944 per 6,944 ditambah 0,26535 ya. Berarti nilai XP-nya itu adalah sebesar 0,963. Oke, ini nilai XP-nya. Kita masukkan ke sini ya. Berarti P aksen sama dengan 0,963 dikalikan P0. P0-nya tadi adalah 20. Berarti kita kalikan 20. Maka kita punya nilai P aksennya itu adalah sebesar 19,26 mmHg. Oke. Ini baru P aksennya ya. Karena dia minta penurunan tekanan uap, maka yang ditanyakan adalah delta P. Berarti delta P sama dengan P0 dikurangi P aksen. P0-nya adalah 20, dikurangi P aksennya 19,26. Maka nilai delta P-nya itu adalah sebesar 0,74 mmHg. Oke, ya. Ini nilai delta P-nya. Jadi, langkahnya agak sedikit bertambah ya. Kita mencari P aksennya terlebih dahulu, baru mencari delta P-nya ya. Saya yakin lebih mudah seperti soal pertama tadi, ya kita menggunakan rumus delta P langsung. Namun kalau kalian lebih suka dengan cara seperti ini ya silahkan juga, nggak masalah, karena nanti hasilnya sama. Cuman memang langkahnya saja lebih banyak gitu ya. Oke, ini contoh soal yang kedua mengenai penurunan tekanan uap. Kita masuk ke contoh soal yang ketiga mengenai penurunan tekanan uap dari larutan elektrolit. Oke, kita lihat di sini ya. Tekanan uap air pada suhu 20 derajat Celcius adalah 17,5 mmHg. Ini tekanan uap air, maka berarti ini adalah P0-nya. Sedangkan tekanan uap larutan 10,2 gram NaNO3 dalam 120 gram air adalah 16,9 mmHg. Nah, di sini dia tekanan uap dari si larutannya ya. Berarti ini adalah nilai P aksennya. Tentukanlah derajat ionisasi NaNO3 dalam larutan tersebut. Nah, dia minta derajat ionisasinya. Berapa nilai alfa yang dari si NaNO3 sehingga dia memiliki tekanan uap 16,9 mmHg.
Berarti kita tidak boleh menganggap NaNO3 memiliki alfa sama dengan 1. Ya, karena di sini alfanya ditanyakan. Nah, kita harus buktikan dulu dengan perhitungan. Jangan langsung dijawab NO3 sama dengan 1. Gitu. Oke, gimana cara menjawabnya? Untuk mencari alfa, berarti mau tidak mau, kita harus berangkat dari rumus ini ya. I sama dengan 1 plus N-1 dikalikan alfa. Nah, kita harus masuk ke sini. Nah, I-nya kan kita belum tahu. Berarti kita harus cari dulu nilai I-nya. Dari mana mencari nilai I? Ya, kalau nggak dari rumus XP, dari rumus XT. Cuman di sini, karena diketahuinya adalah P aksen, ya, di mana P aksen itu rumusnya adalah XP dikalikan P0, maka kita gunakan saja rumus XP untuk mencari nilai I-nya. Karena nilai XP ini kan sama dengan NP per NP ditambahkan NT kalikan I. Gini ya. Oke. NP-nya bisa nggak kita cari? Bisa. Ya, di sini ada 120 gram air. Berarti mol dari pelarutnya adalah 120 per 18 ya, karena air selalu 18. Berarti mol dari zat pelarutnya ini adalah sebesar 6,667 mol. Nah, NT-nya bisa nggak? Bisa ya. NT-nya di sini yang digunakan adalah 10,2 gram NaNO3. Berarti zat pelarutnya adalah 10,2. Berarti molnya 10,2 dibagi MR-nya ada ya 85. Berarti nilai mol dari zat pelarutnya itu adalah sebesar 0,12 mol. Oke. Kita punya NP, kita punya nilai NP-nya. Berarti kita harus cari XP-nya dulu ya, agar bisa mencari nilai I. Nah, di sini P aksennya sudah ada 16,9, berarti sama dengan XP dikalikan P0-nya 17,5. Berarti nilai XP itu sama dengan 16,9 dibagi 17,5 atau sebesar 0,966 mol. 0,966 ya, lupa. Fraksi mol tidak memiliki satuan. Oke, kita sudah punya fraksi molnya, berarti masuk ke rumus ini ya, untuk mendapatkan nilai I-nya. Berarti 0,966 sama dengan NP-nya adalah 6,667 dibagi NP 6,667 ditambah NT-nya itu adalah 0,12, berarti 0,12 dikalikan I. Ini ya. Oke, berarti 0,966 sama dengan 6,667 per 6,667 ditambah 0,12 I. Nah, tinggal kali silang ya. Berarti 0,966 dikalikan 6,667 plus 0,12 I sama dengan 6,667. Ya, kali pelangi. Ini kalikan ke sini. Berarti 0,966 dikalikan 6,667 itu adalah 6,440322 ditambah 0,966 kita kalikan dengan 0,12 I. Ya, berarti 0,11592 I. Ya, hasilnya sama dengan 6,667. Berarti pindah ruas ya. Berarti 0,11592 I sama dengan 6,667 dikurangi 0,440322. Angkanya agak ini ya. Berarti kita punya nilai I-nya itu adalah sebesar 1,956. Oke. Kita punya nilai I-nya. Nah, karena ditanyakan adalah derajat ionisasinya, ya berarti kita cari ke sini dulu ya. I-nya udah ada. N-nya, nah, N-nya kita harus cari dulu nih. Senyawanya adalah NaNO3. Nah, NO3 ini kan poliatomik ya. Nanti kalau dia terurai, dia akan menjadi Na plus ditambah NO3 min. Ya, satu ion Na plus dan satu ion NO3 min. Berarti dia hanya memiliki 2 ion. Ya, jangan tertipu dengan, oh ini ada 3 unsur nih ya, berarti dia menghasilkan 3 ion. Tidak. NO3 adalah ion poliatomik, di mana dia satu kesatuan, sehingga kalau diionkan, dia akan menjadi ion NO3 min. Nah, berarti yang dihasilkan hanya 2 ion. Berarti nilai N-nya sama dengan 2. Oke, kita masuk ke rumus ini ya agar mendapatkan nilai alfanya. Berarti 1,956 sama dengan 1 plus 2 dikurangi 1 kalikan alfa. Berarti 1,956 sama dengan 1 ditambah 2 kurangi 1, 1 kalikan alfa berarti alfa. Berarti alfanya adalah
1,956 dikurangi 1, atau berarti alfanya adalah 0,956. Selesai. Ya, berarti nilai alfanya hanya 0,956, bukan 1. Itu. Ini kalau derajat ionisasinya ditanyakan. Jadi kalau ditanyakan, kita buktikan saja dengan perhitungan. Kalau memang hasilnya 1, ya udah berarti nilai alfanya adalah 1. Oke, ini soal yang ketiga. Kita akan bahas satu soal terakhir ya mengenai penurunan tekanan uap dari larutan elektrolit. Oke, suatu elektrolit biner. Nah, elektrolit biner tadi apa tuh? Kalau elektrolit biner berarti nilai N-nya sama dengan 2. Jadi walaupun kita nggak tahu senyawa kimianya apa, tapi karena dia bilang elektrolit biner, maka nilai N-nya sama dengan 2. Pun sama, kalau misalkan dia bilangnya adalah elektrolit tersier. Oh, tersier itu berarti N-nya sama dengan 3. Walaupun senyawa kimianya tidak dikasih tahu, tapi kita bisa menentukan nilai N-nya berdasarkan narasi di soalnya. Ya, ada 12 gram elektrolit biner dilarutkan dalam 720 gram air, tekanan uap jenuh larutan. Nah, ini punyanya larutan ya, berarti 19,8 mmHg ini adalah P aksennya. Jika tekanan uap jenuh air, berarti ini pelarut ya, berarti 20,2 ini adalah nilai P0. Tentukanlah MR dari zat elektrolit tersebut. Oke, dia minta MR. Kalau MR berarti berangkat dari rumus mol ya. Berarti massa dibagi dengan mol. Ya, dapat dari mana? Karena mol itu kan sama dengan massa dibagi MR gitu ya. Kalau mau mencari MR berarti tinggal massa dibagi mol. Oke, massa dari zat elektrolitnya sudah ada 12 gram, mol dari zat elektrolitnya belum ada. Berarti kita harus cari dulu. Elektrolit bertindak sebagai zat terlarut, berarti mol di sini adalah nilai NT-nya. NT-nya berapa gitu ya. Berarti harus cari nilai NT. Nah, dari nilai NT bisa kita dapatkannya dari XP ataupun XT. Nah, tergantung apa yang diketahui di soal. Dan di soal diberikan datanya adalah nilai P aksen. Berarti kita mencari dari rumus P aksen saja. Nah, mencari P aksen itu rumusnya adalah XP dikalikan P0. Ya. Berarti yang kita cari adalah XP saja. Boleh nggak? Ini kan ada P aksen, ada P0. Saya cari delta P-nya, lalu nanti mencari X-nya. Boleh. Ya, silakan mana yang menurut kalian lebih mudah. Ya, kalau mau mencari delta P kan ini tinggal P0 dikurangi P aksen ya, karena data P0-nya ada, P aksennya ada. Berarti nanti mencari XT-nya dari rumus delta P sama dengan XT dikalikan P0. Berarti yang kalian dapatkan adalah XT. Terserah ya. Cuman kalau di sini saya hanya ingin menggunakannya XP dikalikan P0. Oke, P aksennya adalah 19,8, berarti sama dengan XP dikalikan 20,2. Maka nilai XP-nya berarti 19,8 dibagi 20,2, yaitu sebesar 0,9802. Oke, kita punya nilai XP-nya. Nah, mencari nilai XP, ini kan berarti sama kayak sebelum-sebelumnya ya, NP per NP ditambahkan NT kalikan I. Nah, NP-nya belum ada, berarti kita cari dulu ya. Berarti NP mol dari pelarut, mol dari si air, masanya 720 gram. Berarti 720 dibagi 18. Maka mol dari si airnya ini berarti sebesar 40 mol. Lalu kita cari NT-nya. Di sini NT yang digunakan adalah masanya adalah 12 gram, cuman MR-nya belum tahu kan ya. Nah, berarti kan ini harus kita cari gitu ya. Berapa nilai NT-nya? Ya. Berarti nilai I-nya bisa kita cari nggak? Bisa. Karena dia adalah elektrolit biner. Berarti N-nya sama dengan 2. Lalu di soal tidak diberikan data derajat ionisasinya. Berarti kita anggap nilai alfanya adalah sama dengan 1. Ya, di soal nggak ada data derajat disosiasi dan juga tidak ditanyakan derajat disosiasinya. Berarti kita anggap nilai alfanya sama dengan 1. Berarti untuk nilai I, ya, nilai I tinggal 1 plus N-nya karena elektrolit biner, berarti 2. 2 dikurangi 1, dikalikan alfanya 1. Ya, berarti nilai I-nya 1 ditambah 1 kalikan 1. Atau nilai I-nya berarti sama dengan 2. Oke, kita punya nilai I, NP sudah ada, XP sudah ada, baru kita cari nilai NT-nya. Oke, berarti 0,9802 sama dengan 40 per
40 ditambah NT dikalikan 2. Gini ya. Berarti 0,9802 sama dengan 40 per 40 ditambah 2 NT. Kali silang berarti 0,9802 dikalikan 40 plus 2 NT sama dengan 40. Kali pelangi ya, 0,9802 kita kalikan 40, ini berarti 39,208 ditambah, ini kita kalikan ke sini, 0,9802 dikalikan 2 NT berarti 1,9604 NT. Ya, sama dengan 40. Pindah ruas berarti 1,9604 NT sama dengan 40 dikurangi 39,208. Berarti nilai NT-nya adalah sebesar 0,404 mol. Oke, punya nilai NT-nya. Udah, karena nilai NT-nya sudah ada, maka kita tinggal mencari MR-nya saja, yaitu massa dibagi molnya. Massa zat terlarutnya itu adalah 12 gram. Berarti 12 dibagi dengan 0,404. Berarti kita punya MR dari si zat elektrolit ini itu adalah sebesar 29,7 atau kalau kita bulatkan berarti 30 ya. Berarti MR dari zat elektrolit binar ini adalah sebesar 30. Oke ya, saya rasa tidak terlalu jauh berbeda secara konsep pengerjaan, hanya yang membedakan di sini kita memiliki faktor Van Hoff yang harus kita tambahkan kepada mol zat terlarutnya. Ya, karena di senyawa elektrolit si zatnya akan mengalami pengionisasian atau dia akan terurai menjadi ion-ion pembentuknya. Ya, ini untuk sifat koligatif yang pertama, yaitu penurunan tekanan uap. Kita akan masuk ke sifat koligatif yang berikutnya. Langsung sepaket saja, karena rumusnya tidak terlalu berbeda jauh, yaitu kenaikan titik didih ataupun delta TB dan penurunan titik beku atau delta TF. Oke, pada larutan elektrolit, keberadaan faktor Van Hoff membuat perbedaan pada nilai kenaikan titik didih, ya, karena dia memiliki jumlah partikel yang lebih banyak gitu ya. Ada penambahan jumlah partikel atau ada faktor Van Hoff-nya. Sehingga rumus delta TB pada larutan elektrolit ini menjadi seperti ini ya. Delta TB sama dengan M atau molaritas dikalikan KB dengan lalu dikalikan I. Kalau di non elektrolit kan nggak ada nilai I-nya ya, tapi kalau di elektrolit maka dia ada nilai I-nya. Oke, nilai delta TB-nya masih tetap sama, TB aksen dikurangi TB 0. Nah, sedangkan penurunan titik beku atau delta TF, rumusnya menjadi seperti ini. Delta TF sama dengan M dikalikan KF dikalikan I. Ya, hanya bertambah I-nya saja ya, jadi harus dikalikan dengan faktor Van Hoff-nya. Namun untuk mencari delta TF-nya dari TF0 dan TF aksen itu tetap sama. TF0 dikurangi TF aksen. Oke, ini ya, saya rasa sama seperti non-elektrolit, hanya dimasukkan faktor Van Hoff saja. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal. Saya akan bagi masing-masing kenaikan titik didih. Saya akan berikan 3 soal, lalu titik beku mungkin nanti ada 4 soal tentang titik beku ya. Ya, kita langsung masuk ke contoh soal yang pertama. Sebanyak 6,84 gram Al2SO43 dengan ml sebesar 342 dilarutkan dalam air. Jika KB air adalah 0,52 dan derajat disosiasinya adalah 0,9, maka tentukanlah titik didih larutan. Oke, dia minta titik didih larutan. Maka yang dia minta adalah TB aksen, gitu ya. Nah, untuk mencari TB aksen, berarti tinggal TB0 ditambahkan delta TB. Ini kan ya, berarti kita butuh delta TB-nya. Nah, untuk mencari delta TB, karena ini senyawa elektrolit, maka rumusnya adalah M kalikan KB kalikan I. KB airnya sudah ada 0,52. Kita tinggal cari molaritas dan juga nilai I-nya. Oke, untuk mencari molaritas tidak ada perubahan. Rumusnya tetap sama. Massa dibagi MR dikalikan 1000 per V. Masanya yang dilarutkan adalah 6,84. MR-nya 342. Kita kalikan 1000, massa pelarutnya adalah 250. Berarti ini kita coret, sisa 4, berarti molaritasnya itu adalah sebesar 0,08 molar.
Oke, kita sudah punya molaritasnya. Berarti kita cari nilai I. Ya. I sama dengan 1 plus N-1 dikalikan alfa. Oke, kita butuh N-nya ya, karena alfa sudah ada 0,9 derajat disosiasi. Nah, untuk mencari N-nya, maka kita harus ionkan si senyawa elektrolitnya. Al2 SO4 3. Nah, cara cepatnya, karena ini sudah terlihat ada dua ion ya, kan SO4-nya dikurung ya, berarti ini adalah satu kesatuan. Kita bisa lihat nih gini, Al-nya ada dua, berarti nanti akan dihasilkan dua ion Al, ya, kemudian SO4-nya ada tiga, maka berarti ada tiga ion SO4. Ya, tinggal kita buat saja, Al itu kan plus 3, SO4 itu min 2. Berarti nilai N-nya itu adalah 2 ditambah 3. Maka dia menghasilkan 5 ion. Berarti N-nya sama dengan 5. Oke. Jadi tanpa diuraikan, kita bisa melihat langsung ya. Al2SO4 3. Berarti Al-nya ada 2, SO4-nya ada 3. Maka tinggal kita tambahkan saja. 2 tambah 3. Berarti nilai N-nya sama dengan 5. Itu cara cepatnya ya. Tapi langkah lebih baiknya jika kita juga tahu cara mengionkannya. Betul. Oke, N-nya 5. Tinggal kita masukkan. Berarti I sama dengan 1 plus 5 min 1 dikalikan alfanya 0,9. Berarti kita punya 1 plus 4 kali 0,9. Berarti nilai I-nya itu adalah sebesar 4,6. Oke, kita sudah punya nilai I-nya. Molaritasnya sudah ada, I-nya sudah ada. Udah, masukin ke sini. Berarti 0,08 dikali KB-nya 0,52 dikali I-nya 4,6. Berarti nilai delta TB-nya itu adalah sebesar 0,191 derajat Celcius. Oke, kita sudah punya ya nilai delta TB-nya. Masuk ke nilai TB aksen, TB 0-nya karena dia pelarutnya adalah air, berarti TB 0 selalu 100 derajat ya kalau di air. Ditambahkan delta TB-nya 0,191. Berarti kita punya titik didih dari larutan ini adalah sebesar 100,191 derajat Celcius. Oke, selesai. Ya, tinggal mencari nilai I-nya ya, yang membedakan si elektrolit dengan non-elektrolit. Ini contoh soal yang pertama mengenai kenaikan titik didih. Ya, untuk lebih paham lagi ya, kita masuk ke contoh soal kedua. Oke, berapa gram HCl yang harus dilarutkan dalam 100 gram air agar mendidih pada suhu 101 derajat Celcius jika diketahui derajat disosiasi HCl-nya adalah 0,9 dan KW airnya adalah 0,52. Oke, dia mencari atau menanyakan si gramnya ya, gram KCl. Berarti dia menanyakan massa dari zat pelarutnya. Oke, untuk mencari massa dari zat pelarut sama seperti non-elektrolit di video part kedua kemarin, hubungannya adalah sama molaritas ya, karena molaritas rumusnya massa per mr dikalikan 1000 per p gitu ya. MR-nya sudah ada 74,5, P-nya massa pelarutnya 100 gram sudah ada. Kita butuh mencari molalnya terlebih dahulu. Nah, untuk mencari molal, karena ini titik didih ya, berarti delta TB sama dengan M kalikan KB kalikan I ya, karena elektrolit. Delta TB-nya kita cari ya. Di sini sudah ada TB0 air ya. Di sini kan air itu berarti TB0-nya sama dengan 100 derajat Celcius. Di sini suhu larutannya, titik didih larutannya berarti TB aksennya. Maka nilai delta TB tinggal TB aksen dikurangi TB 0 ya, atau berarti 101 dikurangi 100. Berarti kita punya delta TB-nya adalah 1 derajat Celcius. Nah, yang kita butuhkan sekarang adalah nilai I ya. I itu 1 plus N min 1 kalikan alfa. Alfanya sudah ada 0,9. Kita mencari nilai N-nya. Oke, KCl. Sini kalau kita lihat, ada K, ada Cl. K-nya indeks ke 1, Cl-nya 1. Berarti nanti jumlah ionnya adalah 1 tambah 1. Berarti ada 2 ion. Ya. Pembuktiannya kita lihat, kalau dia kita ionkan, berarti menjadi K plus ditambah Cl min. 1 ion K plus, 1 ion Cl min. Berarti nilai N-nya sama dengan 2. Itu. Berarti nilai I-nya tinggal 1 ditambah 2 dikurangi 1 kali 0,9. Berarti kita punya 1 ditambah 1 kalikan 0,9. Berarti sebesar 1,9. Ya, ini nilai I dari si
HCl-nya. Kita langsung masuk ke rumus ini untuk menentukan nilai molalnya. Delta TB-nya 1 berarti sama dengan M dikalikan 0,52 dikalikan 1,9. Berarti nilainya 1 sama dengan M dikalikan 0,52 dikali 1,9 itu sama dengan 0,988. Berarti nilai M-nya adalah 1 per 0,988, yaitu sebesar 1,01 molal. Oke, sudah ada molalnya, masuk ke sini ya, untuk mencari nilai massanya. Berarti 1,01 sama dengan massa per MR-nya 74,5 dikalikan 1000 per 100 gram. Ini ya, massa pelarutnya. Ini kita coret ya, berarti sisa 10. Berarti kali silang 1,01 kali 74,5 sama dengan massa dikalikan 10. Maka kita punya massa dari KCl yang harus dilarutkan itu adalah sebesar 7,5245 gram. Selesai. Oke. Oke, satu contoh soal lagi mengenai titik didih ya, dengan variasi yang saya buat lebih berbeda ya dari sebelumnya. Kita lihat di sini ada kenaikan titik didih larutan 102,6 gram sukrosa dalam 1000 gram air adalah 1/9 dari kenaikan titik didih larutan 40 gram CaBr2 dalam 200 gram air. Oke, ada dua larutan. Yang pertama adalah larutan sukrosa, yang kedua adalah larutan CaBr2. Kalau kita lihat, larutan sukrosa ini merupakan larutan non-elektrolit. Karena sukrosa termasuk ke dalam gula, dan gula itu adalah non-elektrolit. Berarti pada sukrosa, delta TF ini didapatkan dari rumus M dikalikan, delta TB ya, karena titik didih, M dikalikan KB, tidak dikalikan dengan I. Nah, pada larutan yang kedua, larutan CaBr2, karena dia merupakan garam yang dihasilkan dari basa dan juga asam kuat, berarti dia untuk mencari delta TB-nya, ini perlu M dikalikan KB dikalikan I. Titik didih atau kenaikan titik didih, berarti delta TB-nya ya, delta TB dari sukrosa itu adalah 1/9 dari kenaikan titik didih CaBr2. Artinya, kalau kita buat persamaan, delta TB dari sukrosa ini nilainya sama dengan 1/9 dari delta TB-nya CaBr2. Oke, rumusnya ini kan berarti M kalikan KB, sedangkan yang ini berarti 1/9 dikalikan M kalikan KB kalikan I. KB-nya karena sama-sama pelarut ya, karena sama-sama pelarutnya adalah air, maka nilai KB-nya pasti akan sama. Ini bisa kita coret. Berarti sisa persamaannya adalah M sama dengan 1/9 dikalikan M dikalikan I. M-nya di sini nggak bisa kita coret ya, karena M sukrosa akan berbeda dengan M-nya si CaBr2. Nah, untuk mencari M-nya sukrosa, berarti kan tinggal gram per MR dikalikan 1000 per P-nya ya. Gram sukrosanya adalah 102,6 per MR-nya 342, kita kalikan dengan 1000 per massa pelarutnya ternyata adalah 1000 gram, berarti 1000 per 1000. Nah, sama dengan 1/9 untuk M dari si CaBr2 ya, berarti CaBr2 dia ada 40 gram, berarti 40 per 200 ya MR-nya, dikalikan 1000 per 200, lalu kita kalikan dengan nilai I-nya. I-nya kita belum tahu, kenapa? Karena derajat disosiasinya belum diketahui. Ya, berarti kita harus mencari nilai I dulu agar nilai alfanya bisa kita dapatkan. Karena I sama dengan 1 plus N-1 kalikan alfa. Kita butuh nilai I agar nilai alfa bisa kita cari. N-nya CaBr2 berapa? N-nya CaBr2 bisa kita dapatkan dari pengionannya. CaBr2. Nah, kalau kita mau cari langsung, Ca-nya 1, Br-nya 2. Berarti nilai N-nya adalah 3, ya, 1 tambah 2. Nah, dari pengionannya ini dapatkan dari Ca plus 2 ditambah Br min. Br-nya ada 2, berarti kita kalikan 2. Ya, berarti kan ada 3 ya, 1 ion Ca plus 2 dan 2 ion Br min. Berarti total ada 3 ion. Berarti nilai N-nya sama dengan 3. Nah, ini kita lanjutkan. Ya, berarti ini habis. Berarti sisanya adalah 102,6
dibagi 3/4 itu sama dengan 0,3. Berarti ini sama dengan 1/9 dikali, nah ini kita coret ya. Berarti sisa 40 kali 10, 400 dibagi 200 kali 2, 400. Berarti 400 bagi 400 sama dengan 1. Berarti 1 dikalikan I. Berarti 0,3 sama dengan 1/9 I. Berarti tinggal kali silang aja ya. Berarti I-nya sama dengan 0,3 dikalikan 9, yaitu 2,7. Oke, kita sudah punya nilai I-nya. Nah, tinggal masuk ke sini untuk menyanyikan nilai alfanya. Berarti 2,7 sama dengan 1 plus 3 dikurangi 1, ya. 3 kurangi 1 kalikan alfa. Berarti 2,7 sama dengan 1 plus 3 kurangi 1, 2. 2 kalikan alfa berarti 2 alfa. Pindah ruas ya. 2,7 min 1 sama dengan 2 alfa. Berarti 1,7 sama dengan 2 alfa. Maka nilai alfanya adalah sebesar 0,85. Nah, selesai. Ya. Kita bisa menggunakan cara perbandingan seperti ini. Tapi kalau misalkan kalian mau menentukan nilai delta TB sukrosanya dulu, berapa gitu ya. Nilai sukrosanya berapa nih? Nanti nilai CaBr2-nya berarti kan tinggal menggunakan persamaan ini, lalu cari molalitasnya gitu ya. Nanti temukan nilai I-nya, baru nilai alfanya. Bisa juga sama, cuman step by step-nya akan lebih panjang. Nah, saya lebih suka menggunakan perbandingan seperti ini ya. Karena sini sudah tertulis delta TB sukrosanya ya, kenaikan titik didih sukrosa sama dengan 1/9 dari kenaikan titik didih si CaBr2 ini. Nah, kita tinggal gunakan ini ya. Rumusnya delta TB sukrosa karena dia non elektrolit berarti hanya molalitas dikalikan Kb saja. Si CaBr2 karena dia adalah larutan elektrolit maka rumusnya adalah M kalikan Kb kalikan I. Ya, Kb itu sama-sama air pelarutnya maka bisa kita coret. Namun untuk molalitas tidak bisa kita langsung coret karena molalitasnya kemungkinan akan berbeda. Jadi harus kita cari sesuai dengan berapa gram zat pelarut yang digunakan dan berapa gram pelarut yang digunakan. Oke, ini contoh soal atau variasi-variasi soal mengenai kenaikan titik didih untuk larutan elektrolit ya. Jadi kalau sudah berbicara tentang elektrolit, pasti akan ada perbandingan dengan si non-elektrolitnya. Jadi variasi yang mungkin muncul atau mungkin sering muncul adalah variasi soal ketiga seperti ini, gitu ya. Jadi harus dipahami juga. Oke, kita masuk ke bagian berikutnya tentang penurunan titik beku. Nah, oke. Hampir sama ya konsepnya dengan titik didih tadi. Kita lihat untuk contoh soal yang pertama, ada 1,74 gram K2SO4 dilarutkan dalam 50 gram air. Tentukanlah titik beku dari larutan tersebut. Oke, dia minta titik beku. Kalau dia mintanya titik beku, berarti minta TF aksen. Ya, TF aksen berarti rumusnya apa? TF0 dikurangi delta TF, gitu ya. Nah, karena kan eh, delta TF ini sama dengan TF0 dikurangi TF aksen ya. Berarti kalau mencari TF aksen tinggal pindah ruas, maka TF0 dikurangi delta TF. Ya, berarti kita butuh si delta TF-nya. Oke, kita cari delta TF-nya, berarti rumusnya M kalikan KF kalikan I. Molalitasnya belum ada, kita cari. Oke, molalitas sama dengan massa dibagi MR dikalikan 1000, 1000 ya, per P. Oke, massa yang digunakan adalah 1,74, MR-nya 174 dikali 1000 per 50. Maka kita punya molalitasnya adalah sebesar 0,2 molal. Oke, kita sudah punya molalnya. Kita cari nilai I-nya sekarang ya. I sama dengan 1 plus N-1 ya, dikalikan alfa. Di soal tidak ada data derajat disosiasi dari si K2SO4-nya dan tidak ditanyakan derajat disosiasinya. Berarti kita anggap nilai alfanya adalah 1. Nah, tugas kita sekarang adalah mencari nilai N-nya ya, K2SO4. Ingat aja selalu SO4 ini dia adalah satu paket ya, ion poliatomik, maka kita kurungkan saja. Berarti SO4-nya hanya ada 1, K-nya ada 2. Berarti jumlah ionnya adalah 2 tambah 1. Berarti nilai N-nya sama dengan 3. Atau kalau kita menggunakan cara pengionannya, kan K itu K plus ya, ditambah SO4 min 2. K-nya ada 2, nanti kita setarakan, kita kalikan 2, SO4-nya 1, berarti 1.
Berarti ada 2 ion K+, dan 1 ion SO4-2. Maka nilai N-nya adalah 3. Oke, kita masukkan berarti 1 plus 3 min 1 kalikan 1. Ya, alfanya kita anggap 1. Maka nilai I-nya berarti sama dengan 3. Oke, masukkan ke sini. Berarti 0,2 dikali 1,86 dikali 3. Berarti kita punya nilai delta TF-nya itu adalah sebesar 1,116 derajat Celcius. Oke, kita masuk ke sini ya sekarang ya. TF aksen, karena pelarutnya adalah air, TF 0-nya berarti 0 derajat Celcius dikurangi 1,116. Maka titik beku larutan ini adalah minus 1,116 derajat Celcius. Selesai. Oke, ini contoh soal pertama mengenai titik beku larutan elektrolit. Oke, kita masuk ke contoh soal kedua mengenai titik beku. Kita lihat di sini sebanyak 15 gram asam Ka, MR-nya 60, dilarutkan dalam 500 gram air, membeku pada suhu minus 1,023 derajat Celcius. Oke, larutannya ini berarti membeku pada suhu ini ya, maka berarti ini adalah nilai TF aksennya. Pelarutnya air, berarti TF 0-nya bernilai 0 derajat Celcius. Tentukanlah derajat disosiasi asam, berarti dia minta alfanya. Oke, untuk mencari alfa berarti mau nggak mau berangkat dari rumus I, 1 plus N-1 kalikan alfa. Kalau N bisa kita cari, ya, karena dia adalah HA, H-nya ada 1, A-nya ada 1. Berarti kalau diionkan hanya H plus dan H min, berarti N-nya sama dengan 2. Nah, tugas kita berarti sekarang adalah mencari nilai I-nya. Mencari nilai I dapat dari mana? Ya, dari rumus delta TF sama dengan M kalikan KF kalikan I. Delta TF-nya bisa kita cari nggak? Bisa. Delta TF itu kan rumusnya TF 0 dikurangi TF aksen. Berarti 0 dikurangi minus 1,023. Berarti delta TF-nya itu adalah 1,023. Oke. Tugasnya sekarang mencari molalitasnya. Oke. Molalitasnya berarti massa per mr kali 1000 per P. Massa zat yang dilarutkannya adalah 15, mr-nya 60 dikali 1000 per 500. Oke, ini kita coret ya, berarti sisa 2. Ini kita coret, berarti seperempat. Berarti seperempat kalikan 2, maka kita punya molalnya adalah setengah atau 0,5 molar. Ini udah, masukin ke sini. Berarti delta TF-nya 1,023 sama dengan 0,5. KF-nya itu 1,86 ya, dikalikan I. Berarti nilai I itu sama dengan 1,023 per 0,5 dikali 1,86, yaitu sebesar 1,1. Udah, dapat nilai I-nya, tinggal pindah ke sini. Berarti I sama dengan 1 plus N-1 kalikan alfa. Maka 1,1 sama dengan 1 plus N-nya 2. Ya, berarti 2 dikurangi 1 kalikan alfa. Berarti 1,1 sama dengan 1 ditambah 2 kurangi 1 kalikan alfa, berarti alfa. Maka nilai alfanya adalah 1,1 dikurangi 1, yaitu 0,1. Selesai. Tidak terlalu sulit ya. Jadi yang penting cara menentukan N-nya sudah paham gitu ya. N-nya dulu yang harus kalian utamakan. Karena kalau mencari TF, delta TF dari rumus TF0 dan TF kan sudah kalian pelajari juga di elektrolit. Oke, kita masuk ke contoh soal berikutnya ya, untuk lebih memperkaya variasi soal kalian mengenai sifat koligatif dari larutan elektrolit. Oke, ini soal yang ketiga. Terdapat sebuah larutan yang terbuat dari 6,8 gram basa bervalensi 2 dalam 400 gram air. Larutan tersebut membeku pada suhu minus 0,481 derajat Celcius. Jika diketahui derajat disosiasinya adalah 0,8, tentukanlah massa atom relatif dari logam dalam basa tersebut. Oke, di sini ada yang menyebutkan basa bervalensi 2. Kalau kalian ingat kembali materi asam dan basa, untuk menentukan valensi basa, misalkan gini ya, NaOH. Oke, ini valensinya berapa? Atau jumlah OH-nya berapa? 1 ya, karena OH-nya hanya ada 1. Berarti ini adalah basa bervalensi 1, gitu. Kalau kita punya Ca
LOH2. Jumlah OH-nya ada berapa? 2. Maka ini disebut sebagai basa bervalensi 2. Nah, cuman di sini kita kan belum tahu logamnya apa gitu ya. Nah, untuk logam itu selalu disimbolkan, biasanya, bukan selalu ya, biasanya disimbolkan dengan huruf L, artinya karena dia mau bervalensi 2, maka senyawa yang dimaksud ini adalah senyawa logam yang mengikat dua atom atau dua ion OH- hidroksida. Ini yang disebut sebagai basa bervalensi 2. Pun sama nanti kalau kalian menemukan asam bervalensi 2, misalkan gitu ya. Kalau asam, kita lihat HCl misalkan, jumlah H-nya berapa? 1 di sini. Maka ini adalah asam bervalensi 1. Ya, artinya asam yang mengikat satu ion hidrogen. Kalau misalkan kita punya H2SO4, H-nya ada 2 kan ya, maka ini yang disebut sebagai asam bervalensi 2. Jadi nanti kalau kalian menemukan eh, asam bervalensi 2, itu pasti selalu diawali dengan H2. Nah, sisanya mau disimbolkan dengan X, mau disimbolkan dengan A, bebas. Gitu ya, kalau untuk asam. Ya, ini basa bervalensi 2. Jadi kita punya basa bervalensi 2 ini maksud adalah LOH2. Dan kita belum tahu nih L-nya ini siapa, logamnya. Nah, inilah yang ditanyakan. Berapa sih Al dari logam ini? Ya, karena kita belum tahu logamnya apa. Kalau logamnya sudah ada, kita bisa melihat di tabel periodik, gitu kan. Tapi kan ini belum diketahui L-nya ini apa. Logam apa yang mengikat si hidroksidanya, sehingga menghasilkan basa bervalensi 2. Nah, gimana cara mencari AR dari L? Tentunya harus kita temukan dulu MR dari si LOH2-nya. Ya. MR basa bervalensi 2-nya harus kita cari dulu. Gimana cara mencari MR-nya? Ya, sudah pasti dengan menggunakan rumus molalitas. Massa ber MR dikalikan 1000 per P. Artinya kita butuh mencari molalitas terlebih dahulu. Karena massanya sudah ada 6,84 gram, massa pelarutnya ada 400, MR-nya kan belum ada. Ya, kita harus menemukan MR-nya. Nah, kalau molalitasnya belum ada juga, ya gimana cara mencarinya? Berarti kita harus temukan molalitas terlebih dahulu. Dengan menggunakan rumus delta TF sama dengan M dikalikan KF dikalikan I. Oke, delta TF-nya bisa kita cari? Bisa. Delta TF-nya berarti tinggal TF0 dikurangi TF aksen. Karena pelarutnya adalah air, berarti 0 dikurangi TF aksennya ini ya. Dia membeku pada suhu ini, berarti minus 0,481. Maka kita punya delta TF-nya adalah 0,481. Nah, lalu I-nya gimana? I-nya kita cari aja. I-nya itu berarti 1 plus N-1 dikalikan alfa. Ya, berarti 1 ditambah N-nya berapa? Basa bervalensi 2. L-nya sini ada 1 ya, OH-nya ada 2. Berarti kalau kita totalkan dia akan memiliki 3 ion. Ya, jadi LOH2 kalau kita ionkan pasti akan menghasilkan L plus 2 ditambah 2 OH- gitu ya. Ini cara pengionannya. Cuman kalau kalian masih bingung dengan cara ionisasinya, ya patokannya tadi aja. Dia ada LOH2, OH-nya dikurung, berarti di satu kesatuan ada 2 atom atau ada 2 ion OH-, berarti ada 2 ion, L-nya hanya ada 1. Nah, kita tambahkan itu. 2 tambah 1, berarti N-nya sama dengan 3. Ya, berarti sini kita 3 dikurangi 1, alfanya. Derajat disosiasi basa tersebut adalah 0,8, berarti alfanya adalah 0,8. Berarti kita punya 1 ditambah 2 kali 0,8. Maka nilai I-nya berarti 2,6. Oke, sudah punya nilai I-nya, delta TF-nya sudah ada, ini tinggal kita cari molalitasnya. Berarti 0,481 sama dengan molalitas, dikalikan KF-nya 1,85, dikalikan I-nya 2,6. Berarti molalnya adalah 0,481 dibagi 1,85 kali 2,6, yaitu sebesar 0,1 molal. Oke. Ya, berarti kita punya molalitasnya adalah 0,1 molal. Kalau sudah punya nilai molalitasnya, tinggal masuk ke sini. Berarti 0,1 sama dengan masanya adalah 6,84 dibagi MR dikalikan 1000 per massa pelarutnya adalah 400 gram.
Oke, ini kita coret ya. Berarti MR-nya itu adalah 6,84 dikalikan 10 dibagi 0,1 kali 4. Berarti nilai MR-nya itu adalah sebesar 171. Nah, kita sudah punya nih. Untuk mencari AR-nya gimana? MR dari LOH2. Berarti ini kan jumlah dari seluruh AR zat penyusunnya ya. L-nya hanya ada satu di sini, berarti ARL dikalikan satu, kalikan satu, ditambah ARH dikalikan, hanya ada berapa? Satu dikalikan dua ya, berarti ARH-nya dikalikan dua, ditambah ARO dikalikan berapa? O-nya ada dua, berarti kita kalikan dua. Nah, MR-nya itu bernilai 171. Berarti 171 sama dengan ARL kan belum tahu ya. Dikalikan 1 berarti ARL. Ditambah ARH itu 1 kalikan 2. Ditambah ARO itu 16. Dikalikan 2. Berarti 171 sama dengan ARL. Ditambah 1 kali 2, 2. Ditambah 16 kali 2, 32. Berarti 171 sama dengan ARL ditambah 34. Maka nilai dari ARL-nya itu berarti 171 dikurangi 34, yaitu sebesar 137. Nah, ini berarti AR dari si logam L-nya, yaitu sebesar 137. Oke, ini variasi lain dari soal titik beku ya. Kita masuk ke satu contoh soal terakhir mengenai titik beku dari larutan elektrolit. Nah, untuk menghitung jumlah ion, berarti sekarang yang ditanyakan adalah jumlah ionnya atau nilai N-nya. Ya. Dari senyawa CONH35 kali Cl3 sebanyak 62,5 gram senyawa tersebut dilarutkan dalam 300 gram air. Larutan ini membeku pada suhu minus 4,65 derajat Celcius. Jika KF air adalah 1,86, maka hitunglah jumlah ion dari senyawa tersebut. Oke, berbeda dari soal-soal sebelumnya ya, yang menggunakan senyawa anorganik sederhana. Di sini kita lihat dia menggunakan senyawa kompleks ya. Senyawa kompleks akan kalian pelajari di bab berikutnya di kelas 12. Artinya akan sulit bagi kita untuk menentukan pengionannya. Oke, berarti dia mau menghitung jumlah ionnya, mencari nilai N-nya. Tetap rumusnya sama, I sama dengan 1 plus N-1 dikalikan alfa. Cuman yang kita cari adalah nilai N-nya. Alfanya gimana? Alfanya karena dia tidak diberikan data dan tidak ditanyakan pada soal, maka nilai alfanya tetap kita anggap sama dengan 1. Artinya senyawa ini terion sempurna, cuma kita nggak tahu berapa ion yang dihasilkan. Seperti itu. Nah, berarti langkahnya kita harus mencari I juga, gitu ya. Mencari nilai I berdasarkan rumus delta TF sama dengan M dikalikan KF dikalikan I. M-nya kita cari. Oke, M itu berarti massa per MR dikalikan 1000 per P. Masanya adalah 62,5, MR-nya 250,5, dikalikan 1000 per massa pelarutnya adalah 300. Ya, berarti kita punya molalitas dari senyawa ini adalah sebesar 0,83 molar. Oke, kita sudah punya molalitasnya. Lalu kita butuh apa? Delta TF ya. Oke, delta TF tinggal kita cari dengan menggunakan rumus TF0 min TF aksen. Berarti 0 dikurangi minus 4,65. Berarti delta TF-nya itu adalah 4,65. Udah, kita punya molalnya, punya TF, delta TF-nya, KF-nya ada, ya, 1,86. Maka kita masukkan saja untuk menentukan nilai I-nya. Berarti 4,65 sama dengan 0,83 dikalikan 1,86 dikalikan I. Berarti nilai I-nya sama dengan 4,65 dibagi 0,83 kali 1,86, yaitu hasilnya adalah sebesar 3,01. Oke, ini nilai I-nya. Yang diminta adalah jumlah ion. Kita masukkan aja ya, berarti 3,01 sama dengan 1 ditambah N-1 dikalikan alfa. Alfanya berarti 1, gitu ya. Berarti 3,01 sama dengan 1 ditambah, ini kalikan pelangi, N kalikan 1, N. Min 1 kalikan 1 berarti min 1. Berarti ini kita coret ya. Berarti nilai N-nya sama dengan 3,01.
Ya, karena ini adalah jumlah ion, itu nggak mungkin dalam bentuk desimal. Ini kita bulatkan saja, berarti N-nya sama dengan 3. Selesai. Ya, berarti senyawa ini ketika dia terion sempurna, maka akan menghasilkan 3 ion. Gitu. Oke, saya rasa ini ya variasi-variasi dari titik beku dan juga titik didih dari koligatif larutan elektrolit. Kita masuk ke sifat koligatif larutan yang terakhir, yaitu tekanan osmosis, yang konsepnya tidak terlalu berbeda jauh dengan di larutan non-elektrolit. Lagi-lagi, yang membedakan hanyalah keberadaan faktor Van Hoff-nya, karena si elektrolit ini akan terurai menjadi ion-ionnya. Nah, sehingga rumus tekanan osmosis menjadi seperti ini ya. P sama dengan M kalikan R kalikan T dikalikan I, ya, dikalikan faktor Van Hoff-nya. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal. Saya akan berikan 3 contoh soal mengenai tekanan osmosis dari larutan elektrolit. Ini adalah contoh soal yang pertama. Bisa kita lihat, ada 41,6 gram BaCl2 dilarutkan dalam air volumenya 5 liter. Derajat disosiasinya adalah 0,8, tentukanlah tekanan osmosis tersebut. Oke, tekanan osmosis berarti P ya. M kalikan R kalikan T kalikan I. Karena dia adalah elektrolit. Berarti kita butuh apa? Kalau R itu kan tetapan ya, selalu 0,082. T-nya di sini sudah ada 27 derajat Celcius, tinggal diubah ke Kelvin, berarti tambah 273 ya, berarti 300 Kelvin. Berarti kita butuh M dan I-nya. Nah, kita cari nilai molaritas terlebih dahulu. Oke, rumusnya adalah massa dibagi MR kalikan 1000 per volume. Berapa massa yang digunakan? Ini 41,6. Berarti 41,6 dibagi MR-nya 208 dikali 1000 per volume larutannya adalah 5 liter. Jangan lupa ubah ke mili ya, berarti 5000 ml. Di sini kita bagi 5000, ini kita coret saja. Maka kita punya molaritas larutan ini adalah sebesar 0,04 molar. Oke, sudah punya molarnya. Tinggal cari I. I sama dengan 1 plus N-1 dikalikan alfa. Alfanya 0,8. Nah, sekarang N. Senyawanya ini ya, BaCl2. Ba-nya ada 1, Cl-nya ada 2. Maka jumlah ionnya adalah 1 tambah 2. Berarti N-nya sama dengan 3. Atau pembuktiannya, BaCl2 ini ketika kita ionkan, Ba plus 2 ditambah Cl min, Cl-nya ada 2 ya, berarti kita kalikan 2. Nah, 1 ion Ba plus 2, 2 ion Cl min. Berarti N-nya sama dengan 3. Udah, masukin 1 tambah 3 dikurangi 1 kali 0,8. Berarti kita punya nilai I-nya 1 ditambah 2 kali 0,8. Berarti nilai I-nya adalah 2,6. Udah, masukin ke rumus P-nya. Molaritasnya 0,04 dikali 0,082 dikali 300, suhunya ya, dikalikan I-nya 2,6. Maka nilai Pi-nya adalah sebesar 2,5584 ya, satuannya dalam ATM. Selesai. Nah, ini contoh soal yang pertama. Saya berikan 2 contoh soal lagi. Ya. Oke, ini contoh soal kedua tentang tekanan osmosis dari larutan elektrolit. Dan kita lihat soalnya ada kata isotonik kembali. Ya, isotonik, sekali lagi saya ingatkan, adalah dua larutan yang memiliki tekanan osmosis yang sama. Ya, artinya di sini kalau kita lihat soalnya, ada larutan gula dengan larutan CaCl2. Agar keduanya isotonik, berarti Pi dari gula harus sama dengan Pi dari si CaCl2. Oke, saya sarankan di stop dulu videonya, kalian coba kerjakan terlebih dahulu. Nanti kalau sudah menemukan jawabannya, silakan dilanjutkan kembali videonya dan kita lihat apakah jawaban kalian sudah sama atau masih berbeda. Saya anggap kalian sudah menemukan jawabannya ya dari soal ini. Sekarang kita lanjutkan pembahasan untuk soal kedua. Arus isotonik berarti Pi dari gula harus sama dengan Pi dari CaCl2. Nah, gula ya, apapun jenisnya, karena dia tidak diketahui apakah glukosa, sukrosa, laktosa, maltosa ataupun yang lainnya. Yang jelas dia adalah kelompok gula. Mati dia adalah kelompok kimia zat non-elektrolit gitu ya. Karena dia gula. Nah, berarti rumus Pi-nya ini adalah M kalikan R kalikan T.
Nah, lalu si CaCl2 ini adalah garam ya. Kalau garam maka dia adalah senyawa elektrolit, berarti rumus Pi-nya ini adalah M kalikan R kalikan T kalikan I. Oke, R ini adalah tetapan gas ideal ya, 0,082 itu ya. Artinya baik di non elektrolit ataupun di elektrolit nilai R itu akan sama. Ini bisa kita coret. Oke. Suhunya, kita lihat narasi soalnya, diukur pada temperatur 27 derajat Celcius. Artinya baik gula ataupun si CaCl2-nya ini sama-sama diukur pada suhu 27 derajat Celcius atau pada suhu 300 Kelvin. Artinya suhunya bisa kita coret. Ya. Ini hanya jika suhunya sama. Tapi kalau suhu dari kedua larutan yang berbeda, jangan langsung dicoret. Ataupun suhu dari salah satu zatnya misalkan ditanyakan gitu ya, berarti kita tidak bisa mencoret nilai suhunya karena belum tentu sama. Tapi kalau soal ini narasinya sudah jelas, gula dan CaCl2 sama-sama diukur pada suhu 27 derajat Celcius. Artinya dengan kondisi seperti ini, kita punya persamaannya M dari gula ini sama dengan molaritas dari CaCl2 dikalikan I. Ya. Hanya ini yang tersisa ya persamaannya. Nah, untuk mencari massa dari gula, kalian boleh menggunakan dua langkah, artinya mencari M gula dulu, nanti baru mencari massanya, atau bisa langsung menjabarkan rumus ini. Ya, saya akan langsung menjabarkan rumusnya ini. Molaritas dari gula, berarti kan rumusnya adalah massanya gula dibagi MR si gula dikalikan 1000 per volumenya, volume larutannya. Nah, MCaCl2 berarti massa dari CaCl2 dibagi MrCaCl2 dikalikan 1000 per volume dikalikan I. Nah, di sini ada I si CaCl2, kita cari dulu. Nah, CaCl2, Ca-nya ada 1, Cl-nya ada 2. Berarti nanti kalau diionkan, dia menghasilkan Ca dan 2 Cl, gitu ya. Tapi kalau dipakai ionnya, ini Ca plus 2, 2 Cl min. Atau kalau mau mudah, Ca-nya 1, Cl-nya 2, berarti N-nya sama dengan 3, gitu ya. Berarti I-nya sama dengan 1 plus N-1 dikalikan alfa. Berarti 1 ditambah 3 min 1, alfanya tidak diketahui di soal dan tidak ditanyakan pada soal. Berarti kita anggap nilai alfanya adalah 1. Berarti nilai I-nya kita punya sama dengan 3. Udah, kita tinggal masukin angkanya. Massa gulanya kan belum ada ya. Berarti massa MR gulanya 342 dikali 1000 per volume larutan gulanya adalah 750. Berarti sini per 750. Ini bisa kita sederhanakan berarti menjadi 4/3. Lalu sama dengan massa CaCl2-nya adalah 5,55 per 111 dikalikan 1000 per 250 mili ya. Kalau si CaCl2 maunya dikalikan 3. Ini kita coret, berarti sisa 4. Ya. Berarti 4 dikalikan massa per 342 kalikan 3 itu berarti adalah 1026 ya, sama dengan 5,55 per 111 dikalikan 4 dikalikan 3, berarti ini adalah 0,6. Berarti kita punya 4 kalikan massa sama dengan 1026 dikali 0,6. Maka massa glukosa yang harus dilarutkan itu berarti adalah sebesar 153,9 gram. Nah, selesai. Ya, ini kalau pakai cara langsung. Ya, jadi langsung pakai perbandingan saja. Isotonik berarti pi gula harus sama dengan pi si CaCl2-nya. Atau apapun larutannya, yang jelas kalau isotonik berarti kedua larutan tersebut harus memiliki tekanan osmosis yang sama. Oke, ini soal yang kedua. Apakah jawaban kalian sudah sama atau belum? Ya, kalau ada yang berbeda, silakan dicek kembali ya di bagian mana yang kelirunya. Oke, kita lanjut ke contoh soal terakhir mengenai sifat koligatif dari larutan elektrolit, khususnya untuk osmosis. Kalau kita lihat di sini ya, di soal yang ketiga, larutan 0,1 M suatu asam lemah menimbulkan tekanan osmosis 2,88 atm pada suhu 27 derajat Celcius. Jika asam itu terdisosiasi sebesar 10%, tentukanlah jumlah ion dari asam lemah tersebut. Oke, sama seperti soal sebelumnya yang titik buku ya, dia minta jumlah ion. Artinya ini kita nggak tahu berapa ion yang dihasilkan ketika dia terurai, karena senyawanya pun nggak dikasih tahu ya, dia hanya menyebutkan senyawanya adalah asam lemak, tapi rumus kimianya apa nggak dikasih tahu, tapi kita nggak bisa menentukan jumlah ionnya.
Nah, berarti kalau untuk menentukan jumlah ion, berangkat dari rumus I lagi kan ya, 1 ditambah N-1 kalikan alfa. Kita mau mencari N-nya. Nah, berarti kita butuh nilai I dan nilai alfa. Di sini dia bilang terdisosiasi sebesar 10%, berarti alfanya sama dengan 10%, atau berarti 10/100. Artinya alfanya adalah 0,1. Oke, kita cari nilai I-nya. Untuk mencari nilai I, P itu kan sama dengan molaritas dikalikan R, dikalikan T, dikalikan I. Nah, molaritasnya, ini soalnya simpel sebenarnya ya. Udah dikasih tahu, 0,1 molar. Ya, berarti nggak perlu kita cari lagi. Nilainya adalah 0,1 molaritasnya. Dia 0,1 kalikan 0,082, dikalikan suhunya 27 derajat Celcius, dijadikan Kelvin berarti kalikan 300, tekanan osmosisnya adalah 2,88, berarti 2,88 dikalikan I. Berarti 2,88 sama dengan 0,1 dikalikan 0,082 dikalikan 100. 300 ya. Dikalikan 300 berarti nilainya adalah 2,46 dikalikan I. Berarti kita punya I-nya itu sebesar 2,88 dibagi 2,46. Berarti nilai I-nya adalah sebesar 1,17. Nah, ini nilai I-nya. Sekarang kita tinggal cari nilai N-nya. Ya, kita masukkan, berarti I sama dengan 1 plus N-1 kalikan alfa. I-nya 1,17 sama dengan 1 plus N-1, alfanya adalah 0,1. Berarti 1,17 sama dengan 1 ditambah, ini kalikan pelangi ya, berarti dikalikan ke sini 0,1 N, min 1 kalikan 0,1 berarti min 0,1. Berarti, sorry, ini 0,1 N ya maksudnya. Berarti 1,17 sama dengan 1 dikurangi 0,1 berarti 0,9 plus 0,1 N. Pindah ruas berarti 0,1 N sama dengan 1,17 min 0,9. Berarti kita punya nilai N-nya adalah sebesar 2,7 ya. N tidak mungkin dalam bentuk desimal, berarti ini kita bulatkan saja, berarti hasilnya sama dengan 3. Ya, berarti jumlah ion yang dihasilkan dari si asam lemah ini agar menghasilkan tekanan osmosis 2,88 atm adalah sebesar 3. Oke, kita sudah bahas beberapa contoh soal ya dari sifat koligatif larutan elektrolit, mulai dari penurunan tekanan uap, titik didih, titik beku, hingga tekanan osmosis. Tidak terlalu jauh berbeda cara pengerjaannya dengan larutan non-elektrolit. Hanya yang membedakan di sini kita memiliki faktor Van Hoff yang membuat kita harus memperhatikan nilai derajat disosiasi dan juga jumlah ion yang dihasilkan dari si larutan elektrolit tersebut. Oke, jika masih ada yang ingin ditanyakan, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Saya akhiri video part ketiga kali ini. Kita akan ketemu lagi di video part keempat yang akan membahas tentang sifat koligatif dari larutan pencampuran. Entah itu elektrolit dengan elektrolit, ataupun elektrolit dengan non-elektrolit, atau bahkan mungkin non-elektrolit dengan non-elektrolit. Oke, saya tutup video part ketiga kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.